Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di doa pagi online GKI Samanhudi. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan baik dan tetap dalam sukacita yang berasal dari Tuhan. Mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan membaca sebagian dari firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk istirahat malam dan untuk pagi hari ini. Kami nak membaca sebagian dari firman-Mu, mampukan kami untuk memahaminya. Biarlah perenungan kami menjadi bekal bagi aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita pada hari ini diambil dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 17. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Saya akan membacakan bagi kita menggunakan Alkitab Terjemahan Baru 2 yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada gubernur-gubernur yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah kaisar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surat Petrus yang pertama adalah salah satu dari dua surat yang ditulis Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat Kristen di wilayah Asia Kecil. Dalam bacaan tadi, Petrus menyapa umatnya sebagai pendatang dan perantau. Hal ini memberi pemahaman bahwa mereka adalah warga surga yang hidup sementara di dunia. Pemikiran yang sama dikembangkan oleh seorang teolog, Agustinus dari Hippo, dalam tulisannya The City of God, yang membahas perbedaan setelah bagaimana orang Kristen harus hidup di dunia ini dalam persiapan untuk kerajaan surga. Dia menekankan pentingnya fokus pada Tuhan dan tidak hanya terikat kepada dunia. Orang percaya diharapkan untuk menjalani kehidupan yang seimbang, yaitu menghargai dunia ini sebagai anugerah dari Tuhan, sambil menjaga fokus pada tujuan akhir mereka, yaitu hidup kekal di surga. Pada sisi lain, Charles dan Thatcher dalam bukunya The Expositor's Bible Commentary menggunakan istilah diaspora. Pembahasannya diberi judul Christian Identity as the New Diaspora Community. Awalnya, kata diaspora merujuk pada orang-orang Yahudi yang tinggal tersebar di luar Israel. Namun seiring perkembangan waktu, makna mulai merujuk kepada orang-orang Kristen yang tersebar di seluruh dunia, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Apabila dihubungkan dengan konsep dua kewargaan tadi, maka diaspora akan dimaksudkan sebagai warga surgawi yang saat ini hidup di dunia sebagai warga salah satu negara. Istilah ini menarik
Karena kata diaspora secara umum merujuk pada komunitas etnik atau budaya yang tersebar di seluruh dunia sebagai akibat migrasi atau kepindahan dari tempat asal mereka. Diaspora menciptakan jaringan global yang menghubungkan individu dari latar belakang yang sama untuk menjaga warisan budaya mereka serta memberikan kontribusi yang signifikan di berbagai bidang dalam kegiatan amal kemanusiaan di negara-negara tempat mereka tinggal. Kita juga memiliki diaspora Indonesia yang tersebar di 5 benua, terdiri dari warga negara Indonesia dan warga keturunan Indonesia. Mungkin kita masih ingat tentang Karina Ju, salah satu ilmuwan Indonesia yang terlibat dalam tim yang melakukan riset vaksin AstraZeneca. Karina yang merupakan alumnus SMAK 1 Penabur, saat itu bergabung dengan postdoctoral researcher di Institut Jenner, Oxford, Inggris. Menariknya vaksin ini harganya murah karena tim AstraZeneca termasuk Karina menyumbangkan hak paten mereka atas vaksin tersebut. Karina dan timnya mendapatkan penghargaan Pride of Britain di London pada Oktober 21 yang lalu. Bapak Ibu sekalian, tema doa pagi kita adalah diaspora surgawi. Tema ini terkait bacaan kita yang berbicara tentang pentingnya umat Kristen menyadari bahwa mereka adalah warga kerajaan surga yang sedang menjalani hidup sebagai warga sementara di dunia, serupa dengan konsep diaspora. Petrus mengajak mereka untuk menjalani kehidupan dengan menjaga identitas mereka sebagai warga surgawi. Seseorang dapat menerapkan prinsip ini dengan menjaga agar fokus utamanya tidak pada hal-hal duniawi saja. Pesan ini disampaikan Petrus kepada umat yang hidup dalam lingkungan yang saat itu penuh tantangan. Mereka sering dihadapkan pada tekanan-tekanan dari pemerintah Romawi. Petrus menyadari bahwa umat harus menjaga kredibilitas mereka di mata masyarakat yang tidak mengenal Allah. Dengan menjalani kehidupan yang baik dan patuh kepada otoritas, mereka dapat menghindari fitnah dan memberikan kesaksian positif tentang iman mereka. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita tadi memberikan paling tidak 3 pesan penting. Pesan pertama adalah hidup berintegritas. Ayat 11-12 menekankan pentingnya melawan keinginan duniawi dan hidup dalam kekudusan. Umat diingatkan untuk memiliki cara hidup yang baik dengan etika dan moral yang baik di tengah masyarakat yang tidak mengenal Allah, sehingga melalui perbuatan mereka orang lain dapat melihat dan memuliakan Allah. Di masa kini, dalam budaya sekuler, di mana nilai-nilai materialisme, hedonisme, dan banyaknya godaan untuk mengikuti tren dunia sangat banyak, pesan ini mengingatkan kita untuk tetap setia pada prinsip-prinsip moral dan etika Kristen. Dalam era informasi dan era medsos, umat Kristen diharapkan untuk hidup sebagai saksi yang baik melalui perbuatan-perbuatan baik dan perilaku yang konsisten. Hal ini membantu membedakan umat Kristen sebagai komunitas orang percaya dan bisa memberikan inspirasi positif bagi mereka. Pesan kedua adalah hidup menaati tatanan sosial. Ayat 13-14 meminta umat untuk tunduk kepada otoritas yang sah, menghormati hukum dan pemerintahan, karena Tuhan yang mengutus mereka. Dalam konteks sehari-hari ini berarti mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Ketaatan yang mencerminkan sikap hormat kepada Allah dan membantu menjaga ketertiban sosial. Di masa kini, ketaatan ini mencakup tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam proses politik secara bertanggung jawab, menghormati nilai-nilai demokrasi, mengambil bagian dalam proses pemilihan umum, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan mendukung nilai-nilai yang baik dan memelihara kerukunan. Dalam lingkup bisnis dan pekerjaan, ketaatan berarti taat atas tata kelola perusahaan, etika,
sistem nilai, integritas, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Dalam konteks organisasi, termasuk organisasi sosial dan gereja, mencakup ketaatan terhadap tujuan dan nilai-nilai, struktur dan aturan organisasi. Bagi gereja, termasuk mentaati ajaran agama dan prinsip moral. Ini melibatkan secara aktif dalam ibadah, pelayanan sosial, dan menjalani keyakinan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, dalam konteks keluarga, ketaatan mencakup ketaatan anak kepada orang tua, hubungan suami istri, ketaatan dalam menjalani peran dan tanggung jawab mereka masing-masing. Bapak Ibu sekalian, pesan yang ketiga adalah hidup dalam kesaksian iman. Ayat 15 sampai dengan 17 mengingatkan mereka untuk hidup sebagai orang merdeka, tetapi tidak menyalahgunakan kemerdekaannya untuk menyelubungi kejahatan, melainkan menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip iman dan kasih. Mereka diharapkan menjadi terang dunia, memberi contoh hidup yang baik, sehingga dapat membungkam kepicikan dan kritik orang-orang yang tidak mengerti Allah. Surat ini juga menekankan pentingnya kesaksian positif tentang iman Kristen melalui perilaku dan tindakan sehari-hari. Dalam dunia yang semakin kompleks dan terhubung satu dengan yang lain, mengasihi dan menghormati sesama adalah pesan yang sangat penting. Dalam konteks multikultural dan pluralistik, penting untuk membangun hubungan yang baik dengan semua orang, terlepas dari perbedaan agama, budaya, dan latar belakang. Terlebih lagi dalam era informasi dan media sosial, menjaga kredibilitas iman menjadi sangat penting. Umat Kristen diharapkan untuk hidup sebagai saksi yang baik, melalui perbuatan-perbuatan baik dan perilaku yang konsisten. Bapak Ibu sekalian, surat Petrus ini memberikan arah tentang bagaimana umat Kristen seharusnya menjalani kehidupan di tengah dunia, termasuk di tengah bangsa-bangsa yang tidak seluruhnya sudah mengenal Allah. Secara keseluruhan, Petrus mengajak umat Kristen untuk hidup dalam integritas, mentaati tatanan sosial yang sudah disepakati, dan menjadi kesaksian untuk memancarkan terang Kristus melalui tindakan dan perilaku sehari-hari. Dengan cara ini, kita dapat menjadi contoh positif bagi dunia, memuliakan Allah, menyebarkan pesan kasih dan kebenarannya kepada semua orang. Memang menjalankan semua ini tidaklah mudah, namun kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, terlebih lagi saat kita meminta Roh Kudus untuk selalu menyertai dan menolong. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menyatakan bahwa kami adalah warga kerajaan sorga dan kami diberi petunjuk untuk menjalani kehidupan menjadi saksi-Mu pada saat kami masih di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk menjalaninya. Tuhan, kami hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini di dalam kesusahan, bagi saudara-saudara kami yang terdampak bencana, bagi saudara-saudara kami yang juga mengalami kesulitan-kesulitan sosial ekonomi. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka, dan Tuhan memampukan kami untuk ikut serta di dalam menolong mereka mengatasi masalahnya. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin menyerahkan hidup kami ingin menyerahkan bangsa kami di dalam kasih dan pertolongan-Mu, sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan akan dimuliakan. Kami menyerahkan hari ini dalam kasih-Mu, dan kami panjatkan doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut.
Tuhan Yesus memberkati.